menang, bukan, baru sedekah. Sedekah mah lagi senang sedekah, lagi susah sedekah. Itu intinya. Mau banyak sedikit, yang penting kita keluarkan. Saya datang ke salah satu teman saya, salah satu murid Habib, sahabat saya juga. Beliau itu di rumahnya setiap pagi sama sore, beliau udah siapin tuh apa namanya, besi tatakan, besi selonjoran, ada 3 selonjor. Nah itu diisi beras di situ, di atasnya, di atas itu diisi beras sama dia. Pagi paling beras itu diisi pagi seleter juga enggak, 2 liter seleter lah, diaurin seleter. Subhanallah, itu burung udah tahu, udah ngerti, burung dari mana aja itu datang depan rumahnya, ratusan Pak Yunus burung. Jadi kelar ditaro itu beras, kita masuk, burung turun semua, makan di situ semua burung. Subhanallah, itu dikerjain pagi sore. Subhanallah, beras. Subhanallah, as-shadaqatu sir wal jahar, yang terang-terangan atau yang diam. Yang ketiga, ini perlu kita contoh ya. Jadi nggak nunggu banyak kalau sedekah itu, nggak nunggu dapat obyekan baru sedekah, nggak nunggu mobil laku atau motor laku kita jual baru kita sedekah, enggak. Mau hadiah mau Ustadz Yunus, nggak usah pakai nunggu ntar habis gajian, pertengahan bulan juga nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. 20.000 juga kalau ada 10 banyak ya kan. Berapa kalau 20 ada 10? 200.000. Alhamdulillah, lumayan buat nyambung seminggu. Alhamdulillah, girang hati guru, nggak perlu banyak sedekah, yang penting sering istiqomah. Afdalul amal adwa muha wa in qalla. Paling cakep orang berbuat sedikit tapi continue dilaksanakan, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul amal adwa muha wa in qalla, walaupun sedikit tapi continue, itu cakep. Kayak kita baca Quran ngambul 3 juz kita baca sekali duduk, besok sebulan kagak baca lagi lah. Bukan begini, setengah juz kita baca pagi, setengah juz kita baca sore. Alhamdulillah dapat 1 juz sehari. Besok begitu lagi, pagi setengah juz, entar mau maghrib sampai isya setengah juz, jadi 1 juz, udah 2 juz. Jadi sebulan khatam Quran. Jadi kita beramal itu sesuai sama kualitas kita. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kalau lagi awal bulan iman nambah, cakep, betul nggak? Kalau dompet lagi tebel, baru gajian. Kalau udah tanggal 25 ke sono tuh nambah, iman rajin ngaji. Kalau udah awal bulan masuk seminggu nggak nongol pengajian, ya nggak? Nah iya, ngilang deh mana? belanja. Nah, oleh karena itu fakun minal imani fi mazidi, ya. Apa kata Sahibuz Zubat? Fakun minal imani fi mazidi wa fi sofal qalbi zata tajdibi. Wa fi apa depannya itu? Jibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Jadi bikasrati sholah wa ta'ah. Kalau iman kita mau nambah, perbanyak kita sholat, perbanyak kita berbuat taat, perbanyak duduk di majelis ilmu, meninggalkan syahwat. Nah ini syahwat nih, berat nih ya.
Sekarang orang banyak yang gila, udah sekarang banyak yang gila, apalagi di media sosial. Ampun la haula wala quwwata. Ini makin berat, ini zaman kita. Ntar bagaimana zaman anak-anak kita nih, lebih dahsyat lagi nih ya. Sekarang kita masih cakep, bisa duduk baca burdah malam kemis, masih bisa hadir pengajian tiap malam, baca Quran seain dua ain. 5 tahun ke depan belum tentu kita lihat. La haula wala quwwata. Kalau kita nggak fondasiin dari sekarang nih, kita punya bekalin anak-anak kita dengan pendidikan agama, kegerus aja pokoknya, kegerus arus, ke bawah arus. Nauzubil. Makin gila ini zaman, ya Allah. Kata lagu apa? Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Apa? Siapa yang hafal? Orangnya gila. Apa lagi itu? Nggak ada yang hafal? Payah nih, kagak ada yang hafal. Lagu nggak hafal, hadis kagak hafal, ayat Quran kagak nyambungin. Alhamdulillah. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu di majlis ilmu, nggak nulis, dengerin aja sambil ngantuk-ngantuk, tetap dapat pahala. Yang paling besar orang pahala yang akan didapat bagi orang yang duduk di majlis ilmu, dia bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita minta, puncaknya ini. Puncak kita sabar duduk sejam 2 jam, maka orang tersebut diberikan husnul khotimah dengan keberkahan keagungan majlis ilmu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, yang terakhir, as-salatu wassalam ala nabiyil mukhtar. Yang ketiga, yang paling mantap kita amalkan di akhir zaman ini, yaitu as-salatu wassalam ala nabiyil mukhtar. Berbanyak selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini amalan udah nggak ada hisabnya, udah. Selawat udah paling mujarab. Udah paling mujarab selawat. Amalan mau apa aja selawat udah. Selawat. Karena apa? Fa inna sholatakum tablughuni. Karena selawat yang kita baca bakal sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat kita. Subhanallah. Ada tuh diriwayatkan, diceritakan, selawat itu sampai kepada Rasulullah. Selawat yang umatnya Nabi bacakan disodorin kepada Nabi Muhammad, itu bukti nyata. Ada satu kisah pada zaman Sultan Abdul Hamid, beliau seorang raja pada zamannya. Pada satu ketika itu ada seorang saudagar yang bangkrut karena perdagangannya rugi, sehingga dia terlilit utang. Orang bangkrut, tafran kalau bahasanya, dia nggak lari kemana-mana, bukan lari ke dukun nyari penglaris, tapi bangun malam banyakin selawat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya utang-utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pada satu malam ketika dia munajat berdoa minta kepada Allah, dia tidur. Pas dia tidur, dia bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saudagar kaya yang bangkrut, habis-habisan, akhirnya dia nangis berdoa minta kepada Allah. Dia bermimpi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai fulan bin fulan, datanglah engkau kepada raja, mintalah segala hajatmu kepada dia, dan bilangin bahwasanya raja tersebut kemarin malam dia lupa baca selawat kepadaku. Karena apa? Dia ketiduran. Udah, sampaikan aja begitu. Sampaikan salam saya kepada Raja Abdul Hamid untuk memberikan hajatmu supaya diberesin utang-utang ente di sono.
Pas pagi-pagi bangun mendusin, langsung datang ke kerajaan, laporan sama pengawal kerajaan bahwasanya dia punya hajat kepada sang raja, dipersilakan untuk masuk. Ketika disuruh masuk, berhadapan langsung kepada raja, dikeluarkan unek-uneknya dia. Wahai raja, sesungguhnya engkau punya utang sama saya. Subhanallah, langsung tembak begitu aja dong. Wahai raja, Paduka, sesungguhnya engkau punya utang sama saya. Dan ini raja bingung, coba sebutkan utang saya apa dan bagaimana, kata gitu. Subhanallah. Begini Paduka ceritanya, saya ini pengusaha yang bangkrut, habis-habisan udah saya dagang, kios udah habis kontraknya, nggak bisa perpanjang, dagangan saya udah banyak yang ngambil sampai ginarin ditagih belum pada bayar, habis-habisan motor udah saya jual, ya, mobil udah saya jual, ada barang stok tinggal dikit, stok lama itu juga. Udah gini aja cerita yang benar, raja punya utang bagaimana? Jadi saya malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam itu juga saya bermimpi Rasulullah SAW. Ini raja kaget, subhanallah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Akhirnya kata sang pengusaha ini kepada raja apa? Wahai Paduka, semalam saya bermimpi Rasulullah bahwasanya datanglah engkau kepada Abdul Hamid, ini raja pada zaman itu, untuk meminta keperluan hajatmu. Sampaikan salamku kepadanya, wahai Abdul Hamid, bahwasanya engkau tadi malam lupa berselawat dan salam kepadaku. Subhanallah, bilang begitu. Akhirnya dibilang sama raja seperti itu. Subhanallah, kaget ini si raja. Ini raja punya amalan tiap malam nggak putus dia baca selawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Lebih dari 1000 Pak. Selawatnya lebih dari 1000. Karena itu malam dia kerja, dia capek, dia ngantuk, ketiduran, lupa baca selawat sama Nabi. Nah, bukti nyata bahwasanya selawat dan salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu sampai dan disodorkan kepada Nabi kita Muhammad. Ini dia buktinya. Pas dibilang begitu, subhanallah, kaget ini. Bilang kepada Abdul Hamid, ya, Rasulullah titip salam. Bangun nih raja, subhanallah, kaget. Ya Allah, bener, tadi malam saya lupa nggak baca selawat. Akhirnya apa? Dikasih nih, ambil segenggam duit emas. Bilang lagi, Rasulullah bilang apa? Bilang kepada Abdul Hamid, dikasih lagi duit. Bilang kepada, wahai Abdul Hamidku, katanya, wahai Abdul Hamidku. Tuh saking cintanya Rasulullah SAW. Wahai Abdul Hamidku, dikasih lagi tuh duit. Subhanallah. Akhirnya kata pengawal kerajaan, ditegur nih orang, Pak Haji, itu udah banyak banget, apa kurang apa, katanya. Akhirnya cukup udah ini, cukup 4 kali dia bilang, karena ditanya sama sang raja. Akhirnya udah gitu cukup, ya udah saya permisi pamit, wahai raja, semoga Allah memberikan engkau keselamatan. Berangkat keluar. Kata pengawal raja, wahai raja, hampir aja duit ente habis tuh semua selaci. Ente kasih tuh dia. Kalau anda nggak stop, begitu kata pengawal raja. Kata si Raja Abdul Hamid, ente ngomong apa? Ente nggak tahu apa-apa. Wallahi, katanya, demi Allah, kalau seumpamanya dia minta seluruh kerajaan ini beserta harta dan kedudukan yang ada, maka aku akan berikan kepadanya. Subhanallah, nangis ini pengawal raja. Karena apa?
begitu besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada sang rajanya. Akhirnya apa? Benar wahai pengawalku, tadi malam aku lupa, aku tidur ketiduran kecapean. Aku biasa baca 4.000 selawat tiap malam, nggak lepas. Tapi malam itu aku capek banget, kerjaan lagi banyak, ya. Akhirnya aku ketiduran. Subhanallah. Nah inilah bahwasanya sholawat dan salam sampai kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.